Berikut hasil bincang-bincang dalam acara Ngopi, Ngobrol Sehat Masa Pandemi. 7 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit tidak menular atau PTM. 2/3 penderitanya tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tersebut. Secara global, diperkirakan PTM menyebabkan 70% kematian dan 43% kesakitan. Penyakit tidak menular merupakan penyakit kronis yang diakibatkan perilaku yang tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan juga dapat bersifat genetik. Faktanya, saat ini tren PTM semakin meningkat, bahkan tidak hanya menyerang usia lanjut, namun juga usia muda dan produktif. Adapun upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan hidup cerdik. Cek kesehatan rutin, tinggalkan asap rokok, rajin olahraga, diet yang seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres dengan baik. Meskipun disibukkan dengan berbagai kegiatan dan mobilitas yang tinggi, aktivitas fisik dapat dilakukan dengan mudah baik di rumah, di tempat kerja, di tempat umum, maupun di perjalanan. Mari bersama kita simak cara mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan aktivitas fisik selama masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat bersama saya Jerry Purba dalam acara Ngopi, Ngobrol Sehat di Masa Pandemi. Saat ini tema kita adalah pentingnya olahraga di masa pandemi. Saat ini saya telah bersama narasumber. Beliau adalah seorang dokter, pria, masih single, sebagai PJ Kisjor di Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Beliau adalah Dr. Niko. Selamat pagi Dr. Niko. Selamat pagi Kak Mary. Gimana kabarnya hari ini dok? Baik, alhamdulillah. Amin. Nah, saya lihat nih Dr. Niko masih tetap kelihatan segar dan bugar. Apa sih kira-kira rahasianya nih dok? Jadi gini, di masa pandemi ini, alhamdulillah saya masih bisa menjaga kebugaran dengan berolahraga rutin dan makan makanan yang bergizi agar terhindar dari infeksi novel coronavirus. Jadi intinya tetap melakukan olahraga rutin dan makan makanan yang bergizi, gitu ya dok ya? Betul, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, intinya akan membentuk dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Betul sekali Kak Mary. Oke, terima kasih Dokter Niko. Jadi, bagaimana kita mendapatkan hasil yang maksimal dari olahraga atau aktivitas fisik kita? Yaitu ada 4 prinsip: baik, benar, terukur, dan teratur. Baik, yang dimaksud baik adalah olahraga atau aktivitas fisik dilakukan dalam waktu 30 menit dalam satu sesi, terbagi dalam 3 bagian, yaitu pendinginan, isi, dan pemanasan. Yang kedua adalah benar. Olahraga yang dilakukan adalah olahraga yang kalian sukai, bisa seperti jogging, bersepeda, ataupun yoga. Tapi harus dikondisikan dalam masa pandemi ini yang bisa dilakukan di dalam ruangan. Terukur, yaitu ukur denyut nadi di setiap akhir sesi latihan Anda, apakah sudah mencapai target denyut nadi Anda. Yang adalah teratur, lakukan sesi latihan 3 kali 1 minggu. Jadi apa aja sih jenis-jenis aktivitas fisik? Nah, aktivitas fisik sendiri itu adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh otot rangka yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengeluaran energi ataupun kalori. Jenis-jenisnya ada 3 nih. Yang pertama, ringan, sedang, dan berat. Contoh aktivitas fisik ringan adalah menyapu, mengepel, kemudian bekerja di depan laptop. Kemudian contoh-contoh aktivitas fisik sedang: berjalan cepat, kemudian adalah menggergaji dan mengangkat beban yang cukup berat. Kemudian aktivitas fisik berat ini juga bisa dikategorikan sebagai olahraga, misalkan bersepeda di atas kecepatan 15 km per jam, kemudian berjalan cepat di atas 5 km per jam, kemudian mengangkat beban-beban yang berat.
Ya, kemudian apa aja sih manfaat-manfaat dari aktivitas fisik? Yang pertama adalah mengendalikan berat badan, kemudian mencegah diabetes mellitus, mencegah tekanan darah tetap stabil, mencegah osteoporosis, meningkatkan imunitas tubuh, kemudian ada mengurangi kolesterol, dan yang terakhir adalah mengendalikan stres dan mengendalikan kecemasan. Kapan saja kita harus melakukan aktivitas fisik? Bisa dilakukan di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas kerja, ataupun bisa dilakukan pada sore hari. Namun, hindari lakukan aktivitas fisik ataupun olahraga sebelum waktu tidur, karena akan mengganggu kualitas tidur Anda. Apa saja sih yang kita harus persiapkan sebelum melakukan aktivitas fisik? Yang pertama adalah saya sarankan pakailah sepatu untuk melindungi kaki Anda terhadap kecelakaan ataupun cedera. Kemudian pilihlah aktivitas fisik yang Anda sukai agar menghindari kebosanan. Yang ketiga adalah hidrasi diri Anda secara cukup. Baiknya menggunakan air yang bersuhu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Mitos atau fakta, berolahraga tanpa menggunakan alas kaki itu adalah mitos. Faktanya adalah kita berolahraga atau beraktivitas fisik harus menggunakan alas kaki. Kenapa? Karena untuk melindungi kaki kita terhadap cedera. Dan sepatu olahraga pun sudah didesain untuk menyesuaikan kaki kita dalam saat keadaan aktivitas fisik ataupun berolahraga. Kemudian yang kedua, mitos atau fakta, berolahraga dengan menggunakan jaket parasut akan meningkatkan kalori yang keluar. Itu adalah mitos, karena kalori yang dihasilkan atau dikeluarkan itu tidak diukur dengan banyaknya keringat yang keluar. Kemudian mitos atau fakta, pada saat kita beraktivitas fisik ataupun berolahraga dengan perut kosong akan mempercepat penurunan berat badan kita. Itu adalah mitos. Kenapa? Pada saat kita berolahraga atau beraktivitas fisik, kita memerlukan kalori yang cukup, tenaga yang cukup untuk memperoleh hasil yang maksimal. Target yang kita penuhi untuk melakukan aktivitas fisik ataupun berolahraga. Kemudian mitos atau fakta, pada orang tua itu tidak memerlukan aktivitas fisik ataupun berolahraga. Itu adalah mitos. Kenapa? Pada saat usia lanjut kita memerlukan untuk melumasi sendi-sendi tubuh kita agar tidak cepat keropos, dan untuk menghindari dari penyakit-penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, darah tinggi ataupun kolesterol. Hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita beraktivitas fisik ataupun berolahraga adalah sebagai berikut. Sulit bernafas, berkeringat, ataupun meningkatnya denyut nadi itu adalah hal yang normal pada saat kita berolahraga. Namun, jika kita sangat kesulitan saat bernafas, denyut nadi meningkat sangat tinggi, itu saya sarankan untuk hentikan olahraganya sejenak. Jika gejalanya terus berlanjut, segera hubungi dokter terdekat. Makanya saya sarankan untuk menggunakan alat monitor nadi yang tersedia di pasaran seperti jam tangan pengukur denyut nadi. Berikut akan kami berikan tips agar dapat tetap aktif bergerak walaupun di rumah aja, seperti melakukan aktivitas fisik dengan keluarga, yaitu melakukan kegiatan membersihkan rumah bersama, olahraga bersama keluarga, merancang kegiatan outdoor dengan keluarga, dan melakukan berbagai aktivitas seru lainnya.